Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Ulfia Azizah. Nah, saat ini saya sedang berada di Rawamarta, Karawang. Nah, teman-teman, di tempat ini telah terjadi perubahan tradisi, yang mana dulu pada saat bulan Ramadan itu anak-anak ramai dan antusias sekali untuk mengaji dan beribadah tarawih. Nah, apakah semangat mereka itu tetap berjalan sampai sekarang atau memang mengalami perubahan? Untuk mengetahui itu, saya akan mewawancarai salah satu warga di tempat ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Tia, dan Ibu sendiri siapa? Saya Eli Heriati, Oke, Ibu asli orang sini, Bu? asli orang sini, asli Rawamarta. Usia Ibu berapa, Bu? Usianya 36 tahun. Profesi sekarang apa, Bu? Sekarang alhamdulillah ngajar di TK sama ngajar di rumah, ada pengajian anak-anak. Ibu, saya mau bertanya tentang tradisi. Nah, apa yang Ibu ketahui tentang tradisi di bulan Ramadan di Rawamarta ini, Bu? Oh baik. Untuk tradisi Ramadan yang dirasakan ya, yang saya tahu, jadi kita itu ya seperti sebenarnya sih sama saja ya seperti di daerah-daerah lain. Kalau Ramadan itu yang paling kita tunggu ya, yang pertama pasti cari takjilnya ya itu sore hari, karena kebetulan di Rawamarta ini kan memang kota santri, jadi banyak pesantren di sini. Setiap sore mulai jam 4 itu sudah penuh sekali santri keluar untuk cari takjil, dan pedagang-pedagang itu banyak sekali. Itu satu. Terus yang kedua pasti di momen taraweh ya. Kalau dulu, karena kita ceritanya dulu ya, karena pas zaman masih sekolah dulu itu taraweh itu yang sangat paling kita tunggu, karena apa ya, di situ itu vibes-nya berbeda ya. Jadi rasa antusias mau taraweh itu sama teman-teman itu apa ya, ramai sekali gitu. Jadi kita habis maghrib, habis buka itu suka langsung paling cepat ya ke musola, simpan sajadah, takutnya tidak kebagian tempat gitu. Jadi sudah ramai seperti itu. Pokoknya momen puasa, momen Ramadan itu momen yang sangat ditunggu sekali pada saat dulu waktu kecil itu gitu. Jadi makanya momen Ramadan itu momen yang paling sangat ditunggu gitu untuk tradisi yang tadi ya. Pertama itu yang cari takjil itu, walaupun macet-macetan, walaupun rebutan sama yang lain, tapi itu momen yang paling berkesan sekali gitu kan, yang paling ditunggu lah gitu, sama terutama di Rawamarta ini. Terus juga yang tadi tarawehnya. Terus juga kalau dulu sehabis sahur itu di lingkungan Rawamarta, terutama, nggak tahu kalau di yang lain ada atau tidak ya. Kalau di Rawamarta itu habis sahur pasti kita jalan pagi kurang lebih 1 kilometer. Di sini ada, di ujung itu ada namanya Pasar Sabtu ya, cuma nggak ada pasarnya. Kita finishnya di situ. Itu kayak satu desa kayaknya. Satu desa itu ngumpulnya di situ. Pasti momen Ramadan itu yang paling ditunggu. Salah satunya itu. Yang ketiga itu selepas sahur kita nggak ada yang tidur lagi. Pokoknya jalan-jalan intinya mah. Jalan-jalan ramai, ketemu tetangga, ketemu teman-teman di sana, ramai sekali untuk di momen Ramadan itu. Itu paling yang apa ya, tradisi yang dulu pernah ada di Rawamarta dan sekarang ya agak sulit ya ditemukan. Itu mungkin yang saya ketahui. Lalu apakah ada tradisi lain yang dulu tuh ada tapi sekarang nggak ada, atau sebaliknya, Bu? Pasti ada ya, namanya perubahan zaman dari selama 36 tahun hidup ya di sini. Kebetulan saya memang dari kecil di Rawamarta, lahir di Rawamarta, tumbuh di Rawamarta, sempat ngajar
sebentar di Kelari, itu pun tidak lama ya, masih pulang pergi ke Rombaka. Pasti ada perubahan banyak, ada yang masuk, ada yang hilang, ada yang datang, ada yang hilang. Pertama itu tadi yang disebutkan, itu yang hilang itu dari jalan-jalan pagi itu sudah hilang sama sekali, itu sudah tidak ada sekarang, malah hilang sama sekali gitu ya, sama sekali. Kalau untuk takjil itu masih banyak, malah sekarang lebih banyak, lebih ramai. Kenapa? Karena sekarang itu kan penjual apa yang namanya, karena pesantrennya lebih banyak ya, Jadi penjualnya lebih banyak, lebih variatif, lebih beragam, malah lebih ramai. Kalau untuk takjil tadi ya, untuk takjil tadi itu di sore hari itu malah lebih ramai daripada dulu. Kalau dulu ya paling banyaknya yang warga-warga pribumi saja ya gitu. Sekarang kan santri pun udah keluar banyak. Kalau pesantren itu dari dulu juga ada ya, cuma nggak seramai sekarang ya gitu. Kalau untuk taraweh ya, momen taraweh itu ya mungkin karena zamannya berbeda, jadi yang dirasa dan dilihat dan diperhatikan pun tidak seramai dulu. Jadi generasi kita nih sekarang, anak-anak mudanya, anak-anak kecilnya itu tidak seantusias dulu. Kalau dulu kita nih waktu sekolah itu ada buku Ramadan ya, ada buku Ramadan, ada tadarus setelah tarawih. Kalau sekarang itu nggak ada, buku Ramadan itu udah nggak ada, nggak tahu dari sekolahnya mungkin ya, programnya juga sudah tidak ada. Terus juga tadarus itu mungkin tidak ada yang mengarahkan ya, jadi anak-anak pulang tarawih, dan tarawih pun nggak terlalu banyak anak-anak ya, nggak terlalu ramai gitu. Anak-anak antusias gitu ya, pada ngabring gitu ya, maaf bahasa daerahnya gitu, ramai gitu di musola, diramaikan dan dihidupkan gitu ya musola itu oleh anak-anak. Sekarang itu udah mulai berkurang, nah, seperti itu. Yang tadi yang hilang sama sekali itu ada jalan-jalan subuhnya. Sekarang habis subuh, habis sahur tidur. Iya benar, tidur, nggak ada. Hampir semua, dan diperhatikan itu ya, memang selepas subuh itu sepi, jalannya itu sepi. Kalau dulu tuh main bola di jalan, karena kan nggak ada kendaraan lewat ya, main bola di jalan, itu jalan-jalan ke pasar Sabtu gitu kan. Kalau sekarang tuh nggak ada hal-hal seperti itu. Itu mungkin yang hilang ya, yang hilang itu. Terus juga tadi yang ada dari mungkin bukan hal baru, sebenarnya hal lama, tapi mungkin lebih ramai lagi daripada dulu gitu. Nah, Ibu, apakah ada kekhawatiran khusus yang Ibu miliki tentang kayak hilangnya tradisi-tradisi itu, Bu? Sebenarnya memang kekhawatiran itu ada sejak lama ya, sejak mulai Rawamarta itu banyaknya masuk para pendatang. Dulu itu nggak ada Alfamart, Indomart kan, karena memang sekarang udah zamannya ya, sudah masuk Alfamart, sudah ada di mana-mana, masuk pelosok-pelosok kan, termasuk Rawamarta adanya. Itu kekhawatiran itu sudah ada sejak mulainya hal-hal lumrah di kota-kota lain ada, dan di kita sudah mulai ada. Itu sudah ada kekhawatiran. Jadi banyaknya rumah-rumah penduduk asli yang dijual, sawah-sawah sudah banyak yang dibangun kan gitu, sudah banyak, itu sudah ada kekhawatiran. Itu pun jadi imbas juga ke tradisi-tradisi Ramadan tadi gitu, karena banyaknya otomatis kan begini, kalau misalkan warga pribumi ya, yang tadi kita taraweh bareng-bareng gitu kan, jadi antusiasnya berasa ketika mulai masuk bulan Ramadan itu. Kenapa sekarang sudah mulai berkurang antusiasnya? Itu juga kan karena rasa memiliki warga pribumi sama pendatang itu kan berbeda. Jadi kan jarang tuh ada pendatang yang kita bring ya taraweh bareng di musola gitu, jarang sekali. Jadi makanya sudah mulai berkurang tuh
bareng-barengnya di taraweh di musolanya, termasuk saya gitu kan. Karena di rumah ada beberapa juga yang itu, jadi 2 tahun terakhir ini di rumah. Tapi tidak mengurangi rasa memiliki tentang musola itu ya. Kita juga masih ikut andil lah, masih ikut aktif untuk di musola ya, seperti misalkan memupuk anak-anak yang remaja-remaja nih sepertinya nanti untuk aktif di musola, seperti mereka itu Bilal ya, melatih mereka untuk bisa siap jadi Bilal di kegiatan tarawih itu gitu. Terus juga aktif mereka di hari-hari besar Islam gitu kan. Kita tim hayo lah gitu, tim hayu gitu. Intinya itu kekhawatiran yang paling terbesar sih sebenarnya mah itu. Jadi kekurangannya kekeluargaan di antara kita bertetangganya gitu. Jadi kurang lah. Kalau dulu kita sesama main ke tetangga, terus ya sesama tetangga itu karena banyaknya saudara-saudara semua ya, pun walaupun bukan saudara tapi tetangga main itu ya guyub ya tadi papa hare itu makan bareng kita botram lah gitu, botram ya seperti itu. Sekarang tuh sudah hilang, sudah tidak kita rasakan lagi gitu. Jadi ya yang relate-nya dengan yang maksudnya imbasnya ke tradisi Ramadan itu yang ya tadi, jadi banyaknya pendatang. Sebenarnya bukan menolak pendatang ya, karena itu juga bagus untuk perekonomian kita ya di sini di Rawamerta. Jadi kan mulai meningkat lah ya. Jadi mereka bisa ikut jualan juga karena banyaknya pendatang, banyaknya pesantren juga gitu. Jadi tapi ya itu untuk apa namanya, rasa memilikinya, terus apa ya namanya ya, kita bertetangga itu jadi udah masing-masing aja gitu. Jadi bukan kayak Rawamerta yang dulu, Rawamerta yang guyub, yang kita mau main kesana kesini juga nggak sungkan lah gitu, nggak sungkan. Kalau sekarang kayak main ke tetangga sebelah aja itu tuh udah sungkan, udah nggak pernah malah. Bahkan walaupun si tetangga itu masih saudara gitu kan, sekarang tuh udah nggak ada. Itu sebenarnya dari dulu kekhawatirannya seperti itu, dan terjadi sekarang seperti itu gitu. Tapi mungkin itu juga maksudnya bukan menjadi hal selamanya negatif ya. Pasti ada hal positifnya yang bisa kita ambil lah gitu dari hilangnya beberapa tradisi. Dan pasti itu ada tradisi, beberapa tradisi atau beberapa budaya yang masuk ke kita, walaupun harus pintar-pintar memfilternya gitu. Karena kan udah banyak pendatang dari mana kan, di kita udah dari Sulawesi, dari Sumatera, itu banyak banget yang tinggal di sini, yang tinggal di Rawamerta. Pasti banyak budaya juga yang masuk ke kita tuh. Cuma bagaimana pintarnya kita untuk memfilter itu, tidak menelan mentah-mentah budaya luar itu ya, budaya itu. Jadi kita sebisa mungkin untuk bisa memilih mana yang baik untuk kita di sini dan mana yang memang kurang cocok untuk kita pakai tradisi itu di kehidupan kita. Kayak anak-anak dulu kan suka main bareng-bareng, main tanah gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak sama sekali nggak ada sekarang itu. Udah dulu mah kan kita mainnya ya itu, karena belum ada internet, belum ada handphone kan. Kita mainnya ya itu, paling ada juga telepon kabel dulu ada. Jadi kita mainnya itu ya itu tadi, saling main ke tetangga ya, main ke teman, ke rumah itu, nyamper lah ya bahasa Sundanya itu, bahasa kitanya itu tuh udah asik sekali ya, main di satu lapang. Bahkan sekarang lapangan main aja udah nggak ada. Iya benar. Di kita itu di Rawamerta lapangan main itu udah nggak ada, lapangan main buat anak-anak itu udah nggak ada. Kalau dulu mah udah banyak banget kan lapangan-lapangan kosong yang bisa kita pakai untuk bermain.
yang bisa pakai anak-anak untuk main. Sekarang mah daya karena banyaknya penduduk yang datang, banyak juga pertumbuhan lah gitu ya, yang hadir gitu. Jadi juga pasti otomatis banyak juga bangunan yang lapangan-lapangan kosong yang dibangun pasti gitu. Jadi makanya sekarang itu untuk anak-anak main apalagi di bulan puasa ya, di bulan puasa itu kan seperti udah tradisi kita tuh main, asar ngaji dulu nih, asar ngaji, habis asar itu pasti kita main, pasti nggak ada capeknya walaupun puasa. Ngabuburit bener ngabuburit, main bola gitu, nggak ada capeknya sebenarnya itu dulu. Sekarang ya itu salah satu tradisi yang hilang. Oke, yang terakhir Bu, harapan Ibu untuk masa depan tradisi di masyarakat kita apa Bu? Harapannya yang pasti sih sebenarnya kita nggak bisa mencegah tradisi itu hilang dan datang ya, nggak bisa, karena itu perubahan itu kan memang sudah terjadi ya, mungkin ya, perubahan itu memang pasti ada sesuai dengan zamannya. Tadi disebutkan setiap masa itu ada orangnya, setiap orang itu ada masanya gitu. Jadi makanya masa saya waktu kecil itu penuh dengan warna ya, yang diisi apalagi di bulan Ramadan ya, apalagi di bulan puasa itu masa dulu itu sangat variatif, beragam, dan kita tuh puas dan mensyukuri kita pernah melaksanakan itu, pernah mengalami itu. Dan dilihat dari sekarang, anak-anak sekarang ya pada usia itu ya, usia pas saya dulu mengalami itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak terlihat lagi hal-hal seperti itu. Dan mungkin ini memang diganti masanya, diganti zamannya sekarang. Mereka sudah zaman internet, sudah zaman digital, sudah zamannya sudah sangat berubah, sudah canggih, dan perubahan itu terasa sangat signifikan ya ketika dulu pada masa saya dan pada masa sekarang itu sudah sangat signifikan. Yang pasti harapannya mereka anak-anak itu bisa bisa membawa masa ini ke arah yang lebih baik gitu. Jadi dengan era digital ini mereka bisa menjadi bisa menggunakan teknologi itu secara bijak gitu. Jadi secara memang lebih karena mereka sudah zamannya, nggak akan relate kalau misalkan kita memaksakan mereka untuk hidup pada masa yang saya alami. Itu nggak akan relate, nggak akan masuk gitu, karena bukan zaman mereka. Zaman mereka itu ya zamannya yang sekarang. Cuma mungkin harapannya tadi supaya mereka itu bisa lebih bijak lagi, dan di Ramadan itu bisa lebih banyak, karena kayak tadi ya, karena tradisi di bulan Ramadan kita itu kayak tadarus, tarawih itu nggak bisa diganti dengan digital gitu. Nah itu harapannya mereka bisa lebih bijak dengan di masa digital ini, mereka bisa menggunakan teknologi itu dengan waktu yang berbeda, dan tarawih, tadarus di bulan Ramadan itu bisa lebih hidup lagi, bisa lebih ramai lagi, musola bisa lebih, karena kan yang menghidupkan musola itu oleh anak-anak, oleh para remaja. Kita itu tidak bisa terganti. Zaman saya dulu seperti itu pada zaman remaja, dan sekarang kan sudah diganti sama regenerasi ya, sudah anak-anak remaja sekarang diharapkan bisa lebih menghidupkan lagi masjid-masjid, musola di bulan Ramadan itu bisa lebih ramai lagi dengan tadarus, dengan tarawehnya gitu. Jadi tidak di saat taraweh, di saat waktunya tadarus itu hanya main handphone saja kan gitu. Walaupun sekarang taraweh mereka sudah pada bawa handphone, itu juga sebenarnya nggak masalah, karena mereka memang masanya ya tidak, karena kita juga ngikutin masa itu sekarang ya, masa itu tidak bisa jauh dari handphone gitu. Cuma walaupun dengan kita berangkat dengan handphone, dengan teknologi itu, tapi hal-hal yang tadi ya, yang tadarusnya di bulan Ramadan itu bisa lebih ramai lagi, dan tarawihnya juga tidak ditinggalkan gitu. Mudah-mudahan bisa Apa ada pesan buat anak-anak muda sekarang?
Pesannya untuk anak-anak muda seperti Neng Tia ini ya, teruslah berkarya, teruslah ikutin zamannya, jangan sampai kita tertinggal oleh zaman ya, terus ikutin zamannya, tapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai agama yang memang kita dapat dari kecil gitu Kak. Nah, karena memang di sini di Ramerta alhamdulillahnya kita masih ada pengajian malam. Kalau kita lihat dari di kota-kota lain gitu ya, yang itu udah jarang sekali. Kita habis maghrib itu di musola-musola masih, atau di rumah-rumah ya, di rumah-rumah pengaji itu masih banyak. Yang ngaji alhamdulillah masih banyak. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk mereka menghadapi masa remaja dan awal dewasa. Ya itu adalah masa-masa transisi kan, masa-masa transisi dari anak-anak ke remaja, dari remaja ke dewasa gitu. Di awal-awal itu adalah masa-masa yang memang mereka butuh adaptasi dan butuh bekal yang sangat kuat untuk itu. Jadi makanya mudah-mudahan mereka untuk anak-anak, untuk para remaja itu bisa menjaga nilai-nilai itu, dan bisa menghidupkan kembali musola-musola di bulan Ramadan terutama, dan pasti umumnya di bulan-bulan yang lain juga. Sebenarnya mereka juga bisa menghidupkan musola-musola itu yang sudah mulai sepi nih sekarang gitu. Harapannya seperti itu. Jadi lebih bijak lagi lah untuk pesan-pesannya itu, lebih bijak lagi dalam menggunakan digital itu ya, digitalisasi sekarang kan sudah, anak bayi juga kan sudah bisa untuk itu. Jadi makanya lebih bijak lagi, dan ajaran-ajaran agama yang sudah didapat itu jangan sampai hilang, dan mudah-mudahan bisa buat bekal mereka ke depan nanti dewasa. Oke, itu aja Ibu. Makasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lain ya. Mudah-mudahan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah penyampaian di penyampaian itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. Demikian wawancara saya bersama Ibu Eli. Saya ucapkan terima kasih. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, perubahan yang terjadi di kampung halaman Rawamerta ini adalah ketika di bulan Ramadan. Nah, pada saat itu, jika dahulu kala anak-anak itu sangat antusias untuk melaksanakan sholat tarawih, untuk mengaji, ataupun untuk bermain. Nah, perubahannya dari waktu itu sampai ke waktu sekarang itu sangat berbeda ya, ketika kita melihat di tempat-tempat tarawih gitu, udah jarang sekali kita menemukan anak-anak yang sangat antusias seperti dahulu. Kita juga jarang menemukan anak-anak yang antusias untuk mengaji ataupun anak-anak yang bermain di lapangan, karena mungkin dari waktu ini, dari zaman sekarang ini, banyak anak-anak yang sudah memainkan digital handphone. Makanya banyak sekali yang hidupnya tuh masing-masing aja gitu. Nah, maka kita sebagai anak muda, mari kita bangkitkan kembali semangat anak-anak agar mereka juga bisa merasakan bagaimana vibes-nya di bulan Ramadan itu. Semoga wawancara ini bermanfaat. Saya Tia Ulfia Azizah, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ご覧いただきありがとうございます。